dahulu kita berdoa. Ya, kami persilakan siapa kemarin yang memimpin doa? Persilakan kepada si Najir. Tolong ke depan membacakan doa belajar. Tangannya nak. Tadi menambah keimanan sudah dengan berdoa. Nah, sekarang para ibu akan mengabsen dulu. Adakah teman-teman kamu yang tidak hadir hari ini? Tidak. Hadir semua ya? Ya. Baiklah. Hadir semua. Ya, baru kemudian kita untuk menambah kecintaan kita kepada negara, yaitu negara Indonesia. Silakan anak-anak ibu untuk berdiri, kita menyanyikan secara bersama-sama lagu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Nah, anak, kita ulang pelajaran yang dahulu tentang benda, bahwa benda itu kan ada 3, benda padat, cair, dan gas. Nah, pertanyaan ibu sekarang adalah, coba kamu ingat kembali di rumah, benda apa yang ada di rumah yang bisa berubah bentuknya? Berubah bentuknya, mungkin awalnya dia keras, kemudian dia lama-lama jadi iya, apa? Benda apa? Giling, mentega, iya. Jadi pelajaran kita pada hari ini adalah bertujuan, kita lihat ya, apa tujuan kita pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran apa yang pertama, nak? Coba baca secara bersama-sama. Mengidentifikasi jenis-jenis perubahan wujud zat, yaitu cair, membeku, menguap. Yang kedua, yang ketiga, menunjukkan sikap berdasarkan
kelompok, mana yang mencair, mana yang membeku, mana yang menguap. Oke ya, kelompok sudah kan? Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya, kertasnya. Kalian yang melakukan percobaan. Setelah kalian lakukan percobaannya, kalian isi di lembar kerja tersebut. Ya. Bagian dulu ya. Ini lembar kerja kelompok 1. Dilihat nak, apa bahan-bahan yang harus disediakan di situ? Ada nak? Apa bahan yang pertama? Ya, mentega. Lihat di meja kamu ada mentega? Ada. Kemudian? Lilin. Ada lilinnya? Ada. Kemudian? Sendok. Kemudian? Korek api. Ya. Sediakan dulu bahannya. Apa yang dilakukan kegiatannya? Coba dibaca. Nggak usah dibaca semuanya. Baca masing-masing kelompok. Apa kegiatan yang disuruh di situ dilakukan apa? Kegiatannya ngapain di situ? Iya, berarti bekerja sekarang. Ya, mancisnya cuma 1 ya, jadi gantian. Ikuti langkah-langkah sesuai yang ada di LKPD. Ya, bukan terus lilinnya. Masa hidup begini aja nggak bisa? Ya, ikuti langkah-langkah di situ. Setelah dihidupkan lilinnya diapain? Biar hasilnya kamu tulis di lembar kerja yang Ibu bagikan tadi. Hasilnya jangan lupa hasilnya dituliskan di lembar kerja yang Ibu bagi. Ditulis di lembar kerja yang Ibu bagikan barusan. Tulis nak, apa hasil yang kamu dapatkan tadi? Ayo. Tuliskan, ayo tuliskan. Dituliskan tiada? Ya. Ya. Hasilnya tuliskan coba. Sebelum dilakukan, sebelum kamu lakukan pemanasan apa yang terjadi? Ya, tuliskan. Ya. Nah, ya. Aku kasih waktu sebelum kita melakukan kegiatan yang kedua. Ya, tulis jangan lupa tulis nama kelompoknya, nama-nama kelompok temanmu. Ya. Masukkan lagi ke situ tempat mentega tadi biar nggak cair. Dah. Jangan lupa dituliskan. Alatnya apa tadi? Sebelum dilakukan pengamatan, bagaimana tadi? Jangan lupa nama teman kelompoknya.
Ya, jangan satu orang yang bekerja, namanya kerjasama. Ya, kerjasama nak, bukan satu orang yang kerja, namanya kelompok. Namanya kelompok, berarti bekerja sama. Kerjasama. Sudah kira-kira? 2 menit lagi aku kasih waktu ya, kita lakukan kegiatan yang kedua. Awas terbakar kumisnya. Udah cepat buat terus. Sudah? Ibu bagikan LKPD yang kedua. Iya, kelompok 2 sudah selesai. Mana? Kelompok 3, kelompok 1. Ayo, sudah? Bagaimana kelompok 3? Sudah. Kelompok 1 sudah? Oke. Simpan dulu, biarkan di atas meja. Kita lakukan kegiatan yang kedua. Ibu bagikan LKPD-nya. Awas basah nanti ya. Lihat dulu bahan-bahannya apa, langkahnya bagaimana. Lihat dulu bahannya. Bahannya apa, kemudian langkahnya bagaimana. Apa bahannya, nak? Apa bahannya? Kerjasama untuk kegiatan yang kedua, ayo. Apa yang dilihat? Ya, telur. Kemudian baca dulu ini, nak. Apa? Nanti tulisnya. Bikin dulu, ayo. Apa ya? Langsung dulu. Iya, maksudnya baik. Iya. Nah, apa yang terjadi? Udah matang telurnya, iya, dah. Ya, jadi tulis ya di situ sebelum dilakukan pemanasan apa tadi. Setelah apa tadi. Oke, berarti sekarang tinggal kamu tuliskan di LKPD, berembuk. Tinggal tuliskan di LKPD. Ini telurnya sudah matang katanya, sudah berubah bentuk dia. Ya, sekarang dituliskan. Udah cukup. Udah cukup ditebakkan tangan. Ya. Sama. Sekarang dituliskan. Ya, tuliskan. Tadi sebelum dilakukan, sebelum kita letakkan di atas api apa yang terjadi dan setelah apa yang tadi, tuliskan di LKPD-nya.
Sekarang baru dituliskan hasil pengamatan kamu. Kalian bisa bersihkan ini. Udah ya? Kalau udah selesai tuliskan di LKPD-nya. Kita lanjut kegiatan yang ketiga. Tuliskan. Bersihkan sendoknya. Awas terbakar dulu mata kamu, terlalu dekat dengan api. Udah? Apa yang terjadi sebelum tadi? Gimana? Belum? Sudah? Tadi kelompok 2 selesai duluan. Sekarang gimana kelompok 2? Kelompok 1 udah? Kelompok 2? Udah juga. Tunggu sebentar lagi kelompok 3. Berarti sudah 2 ya kegiatannya ya kan? Kegiatan yang kita lakukan udah 2. Udah nampak bedanya kan? Nah, sekarang kegiatan yang ketiga, yang terakhir. Sudah? Oke. Simpan baik yang apa? Simpan baik-baik kertasnya. Kita lakukan kegiatan yang ketiga. Ya, baca kegiatannya. Lakukan kegiatannya dulu, baru kalian tuliskan di LKPD-nya. Coba baca disuruh ngapain di sini. Ya. Terus. Ya. Lakukan dulu kegiatannya baru ditulis. Sampai lama ya. Sampai lama. Yang lama dia ya. Mulai apa dia? Mulai mendidih kan? Mendidih airnya jadi apa itu? Iya. Jadi uap. Jadi uap air. Jadi udah bisa ditulis tuh, tapi biarkan dulu. Lama-kelamaan bagaimana airnya? Biarkan yang lama dulu. Iya, udah mulai berubah kan? Tadi dari ya, sekarang udah jadi apa dia? Iya, ini jadi apa? Uap. Iya, uap. Jadi uap air. Biarkan yang lama, coba lama-lama. Lama-lama bagaimana keadaan air? Lama-lama bagaimana? Iya, yang tulis bisa juga langsung ditulis terus. Iya, ada mendidih kan? Ya. Jadi apa dia nak? Jadi air hangat. Iya, jadi ini apa ini yang terbang-terbang ini? Iya. Iya. Tuliskan di LKPD-nya. Tadi sebelum tadi dilakukan bagaimana airnya, setelah dipanaskan bagaimana airnya. Oke, nah tuliskan. Ternyata
bagaimana wujud airnya. Setelah kamu lakukan percobaan, bagaimana bentuk airnya. Yuk. Iya, tepuk tangan untuk kegiatan cukup luar biasa. Jadi nak, sekarang kan kalian sudah bekerja. Tadi ada kegiatan 1, 2, 3. Jadi ibu mau mewakili dari kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi yang kamu buat. Nanti kelompok lain kan kegiatannya sama tuh. Kelompok lain melihat yang kamu tuliskan tadi, yang kamu simpulkan, yang kamu buat sama nggak dengan kelompok 1. Kalau tidak sama, kamu boleh tunjuk tangan. Bu, yang saya kok seperti ini. Nah, boleh ya. Itu namanya berdiskusi. Ayo silakan. Kelompok 1 siapa mewakili? Najir ya? Boleh. Silakan Najir. Yang kegiatan pertama yang mana? Dan kertasnya tadi ada 3. Yang kegiatan pertama yang mana? Kegiatan yang pertama saja. Ya, yang lain dengarkan ya. Kelompok 1 maju, kita beri tepuk tangan dulu biar semangat. Mana lagi? Salah ambil kertas. Karena kertasnya ada 3, kita pilih dulu. Simpan dalam laci kertasnya. Ya, baik, dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lilin. Jadi yang diamati apa nak? Korek apinya atau menteganya? Mentega. Iya, yang diamati menteganya. Terus Alat yang mengamati mentega. Sebelum mengamati mentega berguna padat. iya, mentega Sudah berguna padat. pengamatan mentega dipanaskan di lilin dan mencair. Iya, mencair. Perubahan wujud dari padat menjadi cair. Iya, perubahan wujud bendanya dari padat menjadi Cair. cair. Sama nggak ini yang kalian buat? Sama nggak itu? Perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Sama atau nggak? Sama. Terus ada manfaatnya nggak? Manfaat dari perubahan wujud tersebut dalam kehidupan sehari-hari, mentega mencair untuk membuat kue. Iya, mentega mencair untuk membuat kue itu kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang yang ketiga, kan itu hasil kerja kelompok 1. Bahwa mentega yang dipanaskan awalnya mentega berbentuk benda apa tadi? Padat. Setelah dipanaskan menjadi mencair. Itu perubahan wujud apa tadi nak? Yang kamu buat? Perubahan wujud dari padat menjadi cair. Dari padat menjadi cair. Kalian sama kan? Iya atau tidak? Kadang ada yang dari padat ke padat. Dari padat ke padat ada? Jadi cair. Contohnya tadi mentega tadi mencair. Manfaatnya untuk membuat kue. Coba kamu persilakan kelompok 2 atau kelompok 3, apa manfaat dari mencair itu? Ada yang mau nambahkan kadang sama atau berbeda? Rauja? Nah, tadi mentega mencair untuk membuat kue katanya. Kamu apa rupanya? Iya, es padat mencair untuk mendinginkan makanan. Kelompok 3 ada lain lagi, coba. Coklat yang mencair untuk membuat kue. Iya, coklat yang dicairkan, kan dia padat coklat tuh. Setelah dipanaskan seperti mentega tadi dia mencair. Untuk apa manfaatnya? Untuk membuat kue, sama dengan kayak mentega tadi. Oke, berhasil. Terima kasih kita ya, persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan kegiatan yang kedua. Kelompok 1 harus menanggapi. Apakah berbeda hasil diskusi kamu dengan kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Bahan dan alat lilin, korek api, telur, sendok, mangkuk. Alat telur. Sebelum pengemasan telur masih mencair. Sesudah pengemasan sudah dipanaskan telur mengembang. Perubahan wujud, perubahan dan cair berbadan. Manfaat dari perubahan wujud zat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Telur yang dipanaskan jadi mengeras untuk dimakan. Iya, untuk dimakan telur. Kegiatan kedua tadi apa nak? Memanaskan telur. Itu perubahan wujud dari apa ke apa? Dari apa ke apa? Cair berbadan. Dari cair ke padat. Telur yang dipanaskan tadi dari cair ke padat kan? Nah, apa manfaatnya tadi? Telur yang dipanaskan jadi mengeras untuk dimakan. Ya, telur yang dipanaskan kita goreng, kita rebuskan jadi keras. Itu untuk dimanfaatkan. Nah, adakah kelompok lain yang manfaat dari perubahan wujud benda cair ke padat manfaatnya lain? Atau contoh lainnya apa? Dia awalnya cair, kemudian padat. Apa contohnya? Apa? Dia. Untuk membuat es batu. Berarti itu apa nak? Es ya. Untuk membuat es batu. Es batu awalnya dari apa? Dari air. Dari air. Didinginkan menjadi padat jadi es. Itu untuk mendinginkan minuman. Oke, kelompok 3 ada yang menambahkan atau apa nak? Ada lagi yang kelompok lain? Contoh dari perubahan wujudnya cair ke padat. Cair ke padat. Tadi es. Untuk
didinginkan. Ada kalian lagi? Dari cair ke padat manfaatnya apa? Apa nak? Dari cair ke padat selain es. Tadi telur udah digoreng untuk buat makanan. Kan dia keras, awalnya cair. Kemudian apa lagi? Lilin yang kamu bakar tadi. Awalnya cair. Kemudian didinginkan jadi keras. Apa manfaatnya itu? Lilin tersebut bisa didaur ulang, iya, bisa diolah kembali. Nah itu, ya kan? Iya, oke. Terima kasih kelompok 2. Sekarang giliran kelompok 3 kegiatan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca hasil diskusi dari kelompok kami. Ambil alat air. Setelah mengamalkan air nantinya bisa saja. Setelah pengamatan setelah dipanaskan air akan menyusun dan lama-lama akan habis. Perubahan wujud dari cair jadi gas, dari cair jadi uap air. Iya. Terus apa manfaatnya yang kamu buat di situ? Manfaat untuk memasak air hingga mendidih agar umatnya mati. Iya, betul. Nah, apa yang ketiga tadi, Nak? Pengamatan yang ketiga? Air. Bagaimana sebelum dia mati air itu? Masih dia biasa bentuknya cair. Kemudian setelah dia mati, setelah kamu lakukan pemanasan, apa yang terjadi dengan air? Iya, mendidih. Jadi uap air dan lama-kelamaan akan habis. Apa manfaatnya tadi? Yang kelompok 3 buat? Untuk memasak air hingga mendidih agar umat mati. Iya. Kadang-kadang kita dulu mau merebus air kan? Untuk apa air itu direbus? Iya, supaya kumannya mati. Kalau kumannya mati, kita minumnya juga jadi sehat. Dan yang meminum minuman sehat, tubuh kita juga jadi kuat. Kalau kita kuat, berarti kita semangat untuk belajar. Nah, adakah contoh lain yang begitu, Nak? Contoh lain yang dari cair dia jadi menguap. Air tadi kan dibakar mengering dia. Ada kelompok 2. Apa? Untuk memasak makanan dengan mengukusnya. Iya, dengan mengukus. Mengukus itu menggunakan uapnya sudah kan di bawahnya air. Taruh kukusan. Di dalamnya taruh makanan. Dengan uapnya itu bisa memasakkan makanan yang kita kukus tadi. Iya, bagus kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Ada lagi kelompok 1 tadi cuci tangan? Ya, apa Nak? Manfaat dari perubahan wujud dari cair jadi gas untuk mengeringkan baju di jemuran. Iya, baju yang kalian jemur di jemuran itu bagaimana? Basah kan? Lama-kelamaan kemana airnya? Mana airnya? Iya, airnya tadi menguap, hilang airnya, jadi kering bajunya. Nah itu contoh penguapan itu melalui apa? Nak? Apa dibakar bajunya tadi? Seperti sendok tadi. Jadi diapain? Kok bajunya tadi kering? Iya, melalui bantuan sinar matahari. Oke ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Dah. Nah, sekarang kan kita sudah mempelajari 3 tadi. Jadi, apa manfaat dari kalian mempelajari ketiga tersebut? Yang pertama tadi kan cair. Apa tadi yang pertama? Nak? Dari padat ke cair. Yang kedua, dari cair ke padat. Yang ketiga, dari cair ke uap air atau gas. Apa manfaat kalian mempelajari? Manfaatnya apa kira-kira? Ayo. Ya, manfaatnya bahwa sebenarnya benda itu bisa berubah bentuk sesuai dengan apanya. Kalau memang dia mau dipanaskan, pemanasan, melalui pemanasan. Kalau dia didinginkan, apa tadi yang didinginkan? Air. Ya. Kemudian lagi air embun. Ada tahu embun? Embun pagi itu apa embun itu?
Mbak Embun? Kok harus ada embun sih? Ayo, apa manfaat embun? Embun di pagi hari, apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Manfaat embun pagi. Manfaat embun pagi agar tumbuhan mendapatkan air walaupun tanpa disiram sedikit. Dia membuat segar kembali tumbuhan tersebut. Dan kemudian lagi mempelajari apa nanti kok ikut? Udah biar aja. Mempelajari yang ketiga tadi, cair, beku, menguap. Kalau beku, es batu, bisakah es batu dibuat begitu saja? Kita masukkan dalam lemari pakaian bisa jadi es? Dimasukkan ke mana dia? Lemari es apa enggak lemari es itu? Orang. Nah itu dengan kemajuan teknologi ternyata air itu dengan adanya mesin, dengan adanya mesin pendingin, air yang mengalir begitu bisa keras, bisa mendinginkan minuman, bisa buat es batu. Iya, bisa buat es krim. Itu dengan alat apa? Iya, alat-alat teknologi yang canggih dengan ilmu pengetahuan yang tinggi orang-orang bisa menciptakan becikong, yongma, kulkas. Itu dengan mempelajari tadi yang kita lakukan tadi. Gimana kok bisa dibuat es batu itu? Kan nggak bisa es batu kita masukkan aja dalam lemari, tapi harus di dalam lemari pendingin. Lemari pendingin itu nggak bisa dibuat begitu saja menggunakan alat-alat teknologi. Nah, Ibu ada lagu yang bisa ikuti ya. Nanti Ibu tanya ini. Waktu kedua. Kegiatan yang pertama sesuai dengan lagu ya. Kegiatan yang pertama tadi apa ya? Apa tadi? Mentega, dipanaskan, cair. Itu perubahan apa? Padat jadi cair. Itu disebut apa? Nak? Perubahan padat jadi cair. Sesuai dengan lagu tadi? Mencair. Iya, mencair. Kita lihat lagunya ya. Iya apa tidak? Ulang lagi kita lagunya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan nyanyikan lagu perubahan hidup dan waktu kedua. Ayo teman-teman belajar bersama tentang perubahan hanya mulut benda sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan sambil
dipanaskan jadi kalau yang berikutnya ini cair jadi padat disebut membeku. Itu kegiatan yang mana? Telur diapain? Telur jadi apa? Coba awalnya gimana telur itu? Terus awal cair. Setelah dipanaskan jadi padat. Jadi itu perubahan dari cair jadi disebut membeku. Oke, lanjutannya. Cair jadi padat disebut membeku. Cair jadi gas disebut menguap. Cair jadi gas disebut apa tadi yang mana kegiatannya? Air diapain? Iya, air dipanaskan. Air dipanaskan lama kelamaan akan habis menguap. Iya, lanjut ya. Lanjutkan sampai Cair disebut melambung. Padat jadi gas disebut menyubit. Gas jadi padat disebut mengkristal. Ayo teman-teman belajar bersama tentang perubahan macam wujud benda. Sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Terima kasih. senang nggak hari ini belajarnya? Nah, jadi dari pelajaran kita yang pertama tadi sampai tadi menyanyikan lagu ya, menyanyikan lagu ya, lagu perubahan wujud. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Kelompok mana yang bisa menyebutkan kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini apa? Ilmu apa? Perubahan benda dari cair ke padat disebut Iya, kita dapatkan ilmu bahwa benda itu berubah dari cair disebut apa itu? Membeku. Ya, itu satu. Ada lagi kan? Apa? Perubahan dari padat ke cair disebut mencair. Perubahan dari padat ke cair disebut mencair. Ya, boleh lah. Terus ada lagi yang udah tunjuk tangan. Perubahan wujud benda dari cair ke gas disebut menguap. Iya, perubahan dari cair ke gas. Contohnya air tadi disebut menguap. Ada lagi? Benda berubah bentuk jika dipanaskan atau didinginkan. Iya, benda bisa berubah bentuk jika dipanaskan atau didinginkan. Nah, kegiatan yang kita lakukan tadi apa kan? Dipanaskan. Iya, kegiatan yang kita lakukan tadi melalui pemanasan. Kalau yang didinginkan kan tak mungkin kita bawa kemari kulkasnya sebagai contoh. Yang dipanaskan kita buat, oke ya? Nah, jadi dengan kita mempelajari hal tersebut, kita bisa menghemat energi. Apa contohnya coba? Kok bisa menghemat energi? Siapa yang mau nyebutin? Ada nggak? Dengan mempelajari mencair, membeku, menguap, kok larinya ke hemat energi? Siapa yang bisa? Kalau kamu cuci baju pakai mesin atau pakai tangan? Siapa yang pakai tangan, siapa yang pakai mesin? Di rumahnya ada mesin cuci? Ya ada. Nah, yang ada mesin cuci itu ya, pergunakan waktu mengeringkan pakaiannya, kalau bisa jangan di mesin cuci, tapi pergunakan energi yang ada. Apa energi yang ada? Energi matahari. Iya, jemur dengan panas matahari itu hemat. Udah hemat energi listrik dari mesin cuci tadi, itu satu. Jadi menghemat energi. Jadi kita ramah terhadap energi. Ada lagi nak selain itu? Es, nah, es itu di mana? Di kulkas. Bagaimana kalau kamu sering buka tutup kulkas? Apa yang terjadi dengan es? Nggak dingin, lama-lama esnya mencair. Kalau sering kamu kulkasnya kamu buka tutup, listriknya yang di dalam kulkas
ya. Nah, itu pesan Ibu. Jadi berhematlah energi. Dengan cara tadi, kalau nyuci manfaatkan energi matahari. Jangan sering membuka tutup kulkas. Supaya apa? Iya, supaya bahan makanan yang disimpan di dalam kulkas tadi tidak rusak, esnya tidak mencair. Baik, nah, Ibu ada lagi tugas. Ada yang membagikan emosi wajah. Ibu bagikan. Ini ekspresi wajah kamu. Apakah kamu senang menerima pelajaran hari ini? Atau biasa aja? Atau marah, gak suka? Karena gak paham. Jadi kamu tinggal mencontreng saja. Emosi mana yang mau kamu contrengkan sesuai dengan perasaan kamu hari ini? Ya, dibaca nak, Kak ini. Ya, pegang pulpennya ya. Dicontreng saja. Wajahnya nanti Ibu jelaskan dulu. Yang nomor 1 itu wajahnya bagaimana? Jadi nah, pelajaran kita sudah sampai di sini. Semoga bermanfaat.